Selamat pagi anak-anak, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya, dan belajarnya tetap semangat. Hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 3, pembelajaran ketiga ya. Masih dengan judul pertumbuhan hewan. Kita langsung ke materinya ya. Nah, ayo berkreasi. Ikan merupakan salah satu contoh makhluk hidup. Ikan bernafas dengan insang ya. Ikan bergerak dengan cara berenang menggunakan sirip. Bentuk dan jenis ikan yang beraneka ragam dapat menjadi sumber ide dalam membuat sebuah karya gambar hias bermotif hewan. Nah, ini ya, ada contohnya gambar bermotif hias. Gambar hias bermotif ikan adalah gambar ikan yang disederhanakan. Meskipun disederhanakan, gambar hias tidak meninggalkan bentuk aslinya. Nah, walaupun disederhanakan, ini gambar hias tidak meninggalkan bentuk aslinya. Bentuk aslinya apa sih? Nah, gambar ikan ya. Cuma di sini bedanya adalah dihias dengan cara berbeda. Nah, seperti ini ya, ada warna kuning, merah, dan motifnya pun berbeda-beda. Ini namanya gambar hias. Walaupun gambar hias dan bentuknya sederhana, tapi tidak meninggalkan bentuk aslinya ya. Kemudian bentuk dan warna pada gambar hias terkadang berbeda dari aslinya. Namun kesan gambar aslinya masih tetap tampak. Nah, gambar hias terkadang berbeda dari aslinya, bentuknya ya, dan warnanya. Nah, ini warnanya berbeda dan motifnya pun tidak ada ikan asli ya. Ikan asli tidak ada yang motifnya seperti ini, tapi kesan gambar aslinya masih tetap tampak ya. Keindahan gambar hias terletak pada warna, garis, dan bentuk motifnya. Gambar di atas adalah contoh gambar dekoratif ikan. Nah, gambar hias keindahannya terletak pada warna, garis, dan bentuk motifnya. Nah, pada warna, di sini ada warna apa aja ya? Ada warna kuning, ada warna pink ini ya, ada warna orange dan semacamnya ya, sebagainya. Di sini ada warna coklat, ada warna coklat tua, coklat muda. Nah, ini ya. Terusnya pada garisnya, pada bentuk garisnya pun berbeda nih. Seperti ini kita lihat ya. Ada garisnya dan motifnya berbeda, antara motif yang spiral seperti ini, ada juga motif yang sederhana seperti ini ya. Gambar di atas adalah contoh gambar dekoratif ikan. Nah, ini contohnya ya. Kemudian kita lanjut. Nah, di sini ada gambar ikan. Cobalah hias gambar ikan di atas dengan menggunakan berbagai garis. Kamu boleh menghias gambar ikan sesuai imajinasimu. Nah, nanti ada gambar seperti ini ikan. Kamu boleh coba di rumah membuat gambar hias ikan dengan motif sesuai dengan keinginan kamu ya, sesuai dengan imajinasi kamu, sesuai dengan contoh yang tadi. Kamu juga boleh melihat di gambar contohnya atau contoh motif hiasnya di Google, boleh ya. Nanti kamu lihat, boleh dikerjakan di buku gambar. Ayo menulis. Ikan berkembang biak dengan cara bertelur. Nah, ikan itu berkembang biak dengan cara bertelur ya. Sama seperti ayam, sama seperti bebek, burung, dan lain-lain ya, yang berkembang biak dengan cara bertelur. Ikan dapat bertelur sampai ribuan dalam sekali waktu. Nah, sekali bertelur itu
ikan bertelurnya sampai ribuan ya, banyak. Kalau ayam, bebek itu tidak sampai ribuan, paling hanya 5, 6 untuk sekali bertelur. Tapi kalau ikan itu bertelurnya sampai ribuan dalam sekali waktu. Telur menetas menjadi larva. Larva tumbuh menjadi ikan kecil. Kemudian ikan kecil menjadi ikan dewasa. Ikan mengalami pertumbuhan. Nah, pertumbuhan ikan apa nih yang kita lihat dari sini ya? Nah, pertumbuhan ikan itu dari awalnya adalah larva. Kemudian larva tumbuh menjadi ikan kecil. Kemudian ikan kecil menjadi ikan dewasa. Itu namanya pertumbuhan ikan ya. Terusnya ikan bernapas dengan insang. Nah, kalau ikan kan hidupnya di dalam air ya. Nah, ikan itu bernapas dengan insang. Ikan bergerak dengan cara berenang menggunakan sirip. Nah, ini ya. Kalau ikan itu bergerak dengan berenang menggunakan sirip. Sirip itu digunakan untuk berenang, untuk melaju kecepatannya, terus ya untuk mengemudikan istilahnya ya, mau belok kiri belok kanan dengan menggunakan sirip. Itu ikan ya. Kalau ayam, kalau kerbau itu menggunakan kaki. Kalau burung menggunakan sayap. Nah, kalau kita sebagai manusia bergerak menggunakan apa ya kira-kira? Nah, betul ya, menggunakan kaki. Berlari, berjalan kita menggunakan kaki ya. Ada berbagai macam jenis ikan. Cobalah mencari tahu jenis-jenis ikan. Apakah semua ikan memiliki ciri-ciri yang sama? Carilah minimal 5 informasi dengan cara bertanya pada teman atau guru. Nah, ini kalau karena kamu belajar di rumah, nanti kamu mencari informasinya bertanya kepada orang tua ya, ayah, ibu, atau boleh dengan kakak kamu ya. Yang punya kakak boleh bertanya kepada kakak ya. Kamu juga dapat mencari informasi dari buku yang ada di perpustakaan. Nanti boleh cari di buku-buku yang ada di rumah ya. Kamu dapat mengerjakan tugas ini dengan cara berkelompok atau mandiri. Nanti kamu kerjakan masing-masing di rumah dengan bantuan ayah, ibu, atau kakak kamu ya. Sini ada gambar ikan tuh. Ikan apa ini kira-kira? Ada yang tahu namanya ikan apa? Ikan maskoki ya. Kita lihat di sini ciri-ciri maskoki apa aja sih? Yang pertama, badannya kecil ya. Ukuran tubuhnya kecil, mempunyai perut yang agak besar, gendut ya. Terus mempunyai corak warna yang bagus, berbeda-beda ya, bagus, ada yang orange putih, ada yang orange dan lain-lain. Terus mempunyai buntut yang lebar atau panjang ya. Nah, seperti ini ciri-ciri ikan maskoki dan hidupnya di air tawar. Ini ciri-ciri ikan maskoki. Kira-kira ada apa lagi ciri-ciri dari ikan maskoki ya? Ada matanya berbentuk bulat besar ya. Nah, ikan maskoki itu termasuk ikan hias ya. Nanti boleh kamu lihat-lihat, kamu cari informasi. Apa aja sih ikan hias ya? Masih banyak ya ikan hias yang ada. Salah satunya ikan maskoki. Oke ya. Kalau sudah tahu informasi yang kamu dapat, nanti boleh kamu tulis. Misalkan di sini ada nama atau jenis ikan. Misalkan tadi ikan maskoki namanya ya, namanya ikan maskoki. Ciri-cirinya apa tadi? Mempunyai badan apa? Mempunyai ukuran yang agak kecil dan mempunyai perut yang besar ya. Mempunyai corak warna yang indah, berwarna-warni, biasanya mempunyai warna merah dan putih biasanya ya.
terus mempunyai sirip yang lebar, matanya agak besar ya. Terusnya misalkan contoh kedua, ikan apa? Ikan lele contohnya ya. Ikan lele adalah mempunyai ukuran yang panjang ya, mempunyai ciri-ciri mempunyai kumis atau ya kumis ya di mulutnya, dan di apalagi hidup di air tawar. Seperti itu ya contoh dari informasi yang ada, nama ikannya, terus ciri-cirinya. Kamu boleh tulis nama ikan dari jenis ikan air tawar, air laut juga boleh ya. Kita lanjut. Ayo berlatih. Ada jenis ikan yang untuk dimakan, ada juga jenis ikan untuk hiasan ya. Ada ikan yang jenisnya untuk dimakan, contohnya ikan mas, ikan lele, ikan bandeng, terusnya ada ikan gurame. Itu contoh ikan yang untuk dimakan. Ada juga jenis ikan untuk hiasan, contohnya yang tadi ya, apa? Ikan mas koki, ada ikan arwana, ada ikan lohan, ada ikan cupang. Itu ikan untuk hiasan ya. Ikan hiasan biasanya disimpan dalam akuarium. Banyak orang yang menjual macam-macam ikan hias. Nah, kamu sering lihat di pinggir jalan ya, yang jual ikan hias tuh banyak ya. Bermacam-macam ikan hias. Ada yang tadi Bapak bilang, itu ikan hias fungsinya untuk apa sih? Nah, kamu tahu nggak ikan hias fungsinya untuk apa? Ya, untuk sebagai hiasan di rumah, untuk mempercantik, memperindah di ruangan-ruangan tertentu ya. Ikan hias juga itu makhluk hidup. Berarti kalau makhluk hidup harus dirawat ya. Cara merawat ikan hias bagaimana sih? Ya, sama ya. Dengan cara diberi makan, terus dirawat, airnya itu harus rutin diganti ya, biar airnya tidak keruh, harus jernih terus. Kalau misalkan airnya tidak diganti, nanti dia bisa mati ya. Dan harus menggunakan alat. Nah, untuk alat oksigennya ya, gelembungnya itu harus ada. Oke ya. Itu cara merawat ikan hias. Kamu punya nggak ikan hias di rumah? Ayah, ibu pasti ada yang merawat ikan hias ya. Harus rajin diberi makan ya, sehari sekali. Tidak boleh kebanyakan juga, nanti bisa mati ya. Mari mencoba berlatih menghitung jumlah ikan hias. Nah, kita sekarang mulai berhitung ya, matematika yang dihasilkan oleh sebuah peternakan. Contoh soal. Sebuah peternakan ikan hias dapat menghasilkan 120 ekor dalam waktu 1 bulan. Berapa banyak ikan hias yang dihasilkan peternakan tersebut dalam waktu 2 bulan? Berarti harus diapa nih? Harus dikalikan ya. Kita lihat jawabannya. Masih ingatkah perkalian yang sudah kamu pelajari sebelumnya? Peternakan menghasilkan 120 ekor ikan hias dalam waktu 1 bulan. Dalam waktu 2 bulan, banyak ikan hias yang dihasilkan adalah 120 ditambah 120. Nah, berarti kan 2 ya, 2 bulan berarti ya. Masing-masing 1 bulan itu 120 ikan ditambah 120, berarti 2 bulan sama dengan 240 ekor ya. Dalam perkalian ditulis 2 dikali 120. Nah, 2 ini 2 bulan ya, dikali 120. Nah, 120 ini adalah banyak ikan yang dihasilkan dalam 1
bulan. Berarti 2 bulan dikali 120 ekor sama dengan 240. Berlaku sifat pertukaran. Nah, sifat pertukaran nih yang kemarin kita bahas, sifat pertukaran adalah ditukar posisinya ya. 2 kali 120 berarti 2 bulan dikali 120 ekor sama dengan 120 dikali 2. Ini hasilnya sama ya, itu namanya sifat pertukaran. Kita bisa uraikan ya. 120 sama dengan 100 ditambah 20. Berarti 1 ini nilainya ratusan berarti ya. Nah, 1 ini nilainya ratusan, bisa ditulis 100. 2 ini nilainya puluhan, berarti kita tulis 20. Kalikan masing-masing bilangan dengan angka 2. Kenapa angka 2? Karena di situ dimintanya dalam waktu 2 bulan, berarti dikalikan 2 ya. Kalikan masing-masing bilangan dengan angka 2, lalu jumlahkan. Nah, kita akan kalikan angka 2. 2 dikali 100, 2 bulan dikali 100 nih, ratusan ya, sama dengan 200. Lalu 2 dikali 20, 2 bulan dikali 20. Nah, ini puluhannya ada 20 nilainya ya. Berarti 2 kali 20 sama dengan 40. Dijumlah 200 ditambah 40 sama dengan 240 ya. Berarti menghasilkan ikan dalam waktu 2 bulan adalah 240 ikan hias. Oke ya, ngerti ya? Nanti kalau tidak ngerti, kamu boleh putar ulang videonya ya. Nah, di sini kita lihat ada contoh soal. Kerjakan soal berikut sesuai contoh. Nah, nomor 1. Udin memiliki 3 ember berisi ikan hias. Setiap ember berisi 320 ekor. Berapa banyak ikan hias Udin semuanya? Nah, bisa kita kerjakan ya. Nanti Bapak kasih contoh 1. Nanti boleh kamu kerjakan. Di sini ada 3 ember berisi ikan hias ya. Setiap ember berisi 320 ekor. Berarti kita harus jumlahkan berapa? Ayo, berapa ya? Nah, caranya adalah kamu boleh seperti ini. 320. Ya, 320 sama dengan, nah, ratusan itu berapa nilai ratusan? Angka 3. Berarti kamu tulis 300 ya. Nah, seperti itu ya. Terusnya ditambah puluhan. Puluhannya berapa? 2. Berarti 20. Kan nilainya puluhan. Ditambah 0. Nah, karena satuannya 0, berarti nggak usah ditulis ya. Terusnya habis itu kalikan masing-masing bilangan dengan angka berapa nih? 3 ya. Kalikan dengan bilangan angka 3. Sebentar ya. Kalikan. Aduh, Bapak pakai mouse nih. Nah, kalikan dengan angka 3 gitu ya. Lalu jumlahkan. Contoh, kalau kita kalikan dengan angka 3, berarti kita tulis saja 3 dikali berapa nih? 3 dikali, kenapa ya 3, Pak? Pak, kok ini 3 dapat dari mana, Pak? Nah, dari sini ya. Dari 3 ember. Ada 3 ya. 3 dikali 300. Pak, dapat dari mana 300, Pak? Dari angka yang ini ya. 300 sama dengan berapa? 3 kali 300. 3 kali 3 berapa sih? 9 ya. 3 kali 3 9. Nah, nolnya ada 2, tulis. Nah, berarti 3 kali 300 sama dengan 900. Lalu 3 dikali 20. Nah, 3-nya masih sama ya, karena ini yang ditanya adalah 3 ember ya.
Terus 20 itu dapat dari mana, Pak? Dari sini ya, 20 nih. Karena di sini puluhannya nilainya 20. Nah, 3 kali 20 berapa, Pak? Coba kamu hitung. 3 kali 2 dulu deh. 3 kali 2 berapa? Berapa? 3 kali 2. Hitung, ayo. Ya, betul ya. 3 kali 2, 6. Nah, karena nolnya 1, tambahin 1. Nah, berarti 3 kali 20 sama dengan 60. Dijumlahkan. Berapa? 900 ditambah 60. Kamu jumlahkan paling belakang ya. Di sini 0 tambah 0, 0. 0 tambah 6, 6. 9 langsung diturunin. Nah, berarti berapa banyak ikan hias Udin semuanya? Berarti sebanyak 960 ya. Berarti seperti itu caranya ya. Kalau kita mau pertukaran, berarti kalau sifat pertukaran seperti ini ya, 3 dikali 320 sama dengan 320. Aduh, sebentar ya. 320 dikali 3. Ini namanya sifat pertukaran. Atau kita boleh menggunakan dengan cara yang lain. Nih, Bapak garis dulu ya. Dengan cara lain gimana, Pak? Caranya kita ke bawah ya. Hitung ke bawah. 320 dikali 3. Nah, boleh hitung seperti ini. Boleh hitung seperti ini ya. Sebentar. 320 dikali 3. Cara ngitungnya masih ingat ya? Cara ngitungnya berarti kita kalikan dulu satu-satu di angka paling belakang. Yang cara pertama, 3 dikali 0 berapa? 3 dikali 0 itu hasilnya pasti 0. Semua bilangan yang dikalikan 0 hasilnya 0 ya. Terus kemudian kalau sudah ke sini kita kalikan angka 3 ini di angka depan 0, di angka 2. 3 kali 2 berapa? 6 ya. 3 dikali 2 6. Nah, 3 dikali 3 berapa? Yang cara ketiga. Ada yang tahu? Nah, itu 9. Nah, seperti itu ya. Yang langkah pertama kamu kalikan yang di atasnya. Kamu tulis di sini ya. Berarti 3 kali 0 sama dengan 0. Langkah kedua kamu kalikan dengan angka yang depannya. Kalau sudah 3 kali 2 sama dengan 6. Kalau sudah baru angka yang ketiga adalah kamu kalikan angka yang depannya lagi. Oke ya. Sampai situ ada yang masih bingung? Kalau masih bingung boleh kamu putar ulang videonya ya. Terus ya, soal nomor 2 nanti kamu bisa kerjakan di rumah ya. Sama seperti yang tadi yang Bapak contohkan. Oke. Nomor 2, sebuah toko ikan hias memiliki 7 akuarium. Setiap akuarium berisi 110 ekor ikan koki. Berapa banyak ikan koki semuanya? Nah, nanti kamu boleh kerjakan di rumah sama seperti yang Bapak contohkan tadi ya. Di sini ada 7 akuarium, 1 2 3 4 5 6 7 ya. Nah, setiap akuarium itu ada 110 ekor. Kalau 7 akuarium ada berapa? Nanti kamu kalikan, caranya sama seperti tadi ya. Sini ada soal nomor 3. Nah, sama ya. Siti pergi ke peternakan ikan hias. Ia melihat ikan hias dalam 5 ember. Setiap ember berisi 300 ekor ikan hias. Ikan mas ya. Oh, ikan mas, maaf. Berapa banyak ikan mas semuanya? Ada berapa? Sama seperti tadi contohnya ya. Oke ya. Nanti kamu kerjakan di rumah contohnya.
Terus boleh latihan. Materinya sampai sini sudah selesai. Semoga kamu bisa menangkap pelajaran hari ini dengan baik ya. Tetap semangat belajarnya dan jaga kesehatan, jaga protokol kesehatan. Selamat pagi, salam sejahtera, dadah.